فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد. معاشر الإخوة الأحبة rahimani wa rahimakumullah ta'ala jami'an. Kembali kita akan mengkaji kajian kita dari kitab Al-Jami' As-Sahih fi Tauhid Rabbil Alamin. Kumpulan yang sahih tentang pengesaan, mentunggalkan, mentauhidkan Rabb semesta alam. Dari judul kitab ini materinya tauhid yang ditulis oleh Syekh Abu Amr Abdul Karim Al-Hajuri Al-Umari hafizahullah taala jami'an. Sebelum kita masuk judul bab baru dengan materi yang baru kurang pada konsep-konsep tauhid rububiyah, yakni al-milk, kita masih memiliki satu pembahasan yang sengaja kita tinggalkan dan akhirkan pada pertemuan kita malam hari ini, yang masih berkaitan dengan kajian pada pertemuan malam sebelumnya dari judul bab innallaha huwar razzaq. Sesungguhnya Allah dialah sang pemberi rezeki. Dan ini semacam faedah kita akan sebutkan, kita akan bacakan. Kalau masih tersisa waktu, kita akan lanjut dengan judul bab yang baru tentang pembahasan sebab-sebab yang mendatangkan rezeki. Ya, ada amalan-amalan yang ketika diamalkan amalan perbuatan tersebut berdasarkan dalil yang akan kita sebutkan baik itu dari Al-Quran dan juga hadis Rasulullah SAW bisa mendatangkan rezeki. Yang pertama, amalan yang bisa menarik atau mendatangkan rezeki adalah ketakwaan, yakni bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'anul Karim kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Yang artinya datang dari surat At-Talaq, barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan jadikan kepada dia solusi atau jalan keluar, serta memberikan rezeki kepadanya dari jalan yang tidak dia sangka-sangka. Allah menjadikan dengan ayat ini bahwasanya rezeki Allah akan berikan kepada orang yang bertakwa kepadanya. Kajian ketakwaan mungkin dikaji pada pembahasan yang atau waktu yang lain. Namun yang diinginkan secara global di sini adalah ketakwaan, termasuk sebab mendatangkan rezeki. Bahkan rezeki yang halal yang Allah istilahkan dengan keberkahan juga sebab utamanya adalah ketakwaan. Dalam surat Al-A'raf kata Allah Subhanahu wa taala, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard." Seandainya saja penduduk negeri mereka beriman serta bertakwa, niscaya kami akan bukakan kepada mereka pintu-pintu keberkahan. Kami akan bukakan kepada mereka keberkahan baik itu dari langit ataupun dari bumi. Jadi sebab yang paling pertama untuk mendatangkan rezeki Allah Subhanahu wa taala adalah keberkahan. Atau maksud kami adalah ketakwaan yang mendatangkan rezeki, khususnya rezeki yang berbarokah. Sebab yang kedua, termasuk sebab yang bisa mendatangkan rezeki adalah banyak bertaubat serta istighfar. Bertaubat serta istighfar.
Artinya mengucapkan astaghfirullah wa atubu ilaih kemudian diperbanyak. Nah, dua zikir tersebut termasuk pembuka rezeki. Dalam Al-Qur'anul Karim kata Allah Subhanahu wa taala pada surat Nuh, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara." Pintu-pintu rezeki yang disebutkan dalam ayat ini di antaranya adalah istighfar. Fakultu, ini kata Nabi Nuh alaihissalam, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Beristighfarlah, minta ampunlah kepada Rabb kalian, sungguhnya dia adalah zat yang maha mengampuni. Apa buah hasil dari seseorang meminta istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala? Yursilis samaa'a 'alaikum midrara, dia akan mengirimkan kepada kalian air dari langit. Menurunkan air hujan yang merupakan sumber rezeki. Wa yumdidukum bi amwalin wa banin, serta mengucurkan kepada kalian harta-harta dan anak keturunan. Perhatikan, turunnya harta, anak keturunan, buah hasil daripada istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Serta wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara, serta dia menjadikan kepada kalian kebun-kebun dan juga sungai-sungai. Jadi istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, bertobat kepadanya termasuk sumber-sumber atau sebab-sebab datangnya rezeki. Datang sebuah kisah dari Ibnu Subaih yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsir dia, tafsir Al-Qurtubi berkaitan dengan ayat yang barusan kita baca, ayat dari surat Nuh. Dia mengatakan bahwa syaka rajulun ilal Hasan Al-Jadubah, pernah datang seseorang mengeluhkan kepada Al-Hasan, yakni Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, tentang paceklik, yakni musim kemarau, yakni tidak turunnya air hujan. Seseorang mengeluh kepada Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala tentang kekeringan. Faqala lahu, berkata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah kepada orang tersebut yang datang mengeluh, istaghfirillah, istighfarlah kepada Allah. Maksud dari anjuran untuk istighfar bahwasanya istighfar kepada Allah termasuk sebab akan turunnya hujan yang akan mengangkat kekeringan atau musim kemarau. Wa syaka akharun ilaihi al-faqr. Datang orang lain yang mengeluhkan juga kepada Al-Hasan Al-Basri namun dengan keluhan yang berbeda. Dia mengeluhkan tentang kemiskinan, kurangnya harta, sempitnya ekonomi. Imam Hasan Al-Basri memberikan jawaban, istaghfirillah, tetap beristighfar kepada Allah. Nah, dengan anjuran yang sama. Kurangnya rezeki, sempitnya ekonomi, sedikitnya harta, tertimpa kemiskinan, juga istighfar kepada Allah. Faqala lahu akhar ud'ullaha ayarzuqani waladan. Datang lagi seseorang mengatakan juga kepada Al-Hasan Al-Basri, berdoalah kepada Allah untukku agar Allah memberikan rezeki kepadaku anak keturunan. Faqala lahu, akhirnya Hasan Al-Basri juga mengatakan, istaghfirillah, beristighfar kepada Allah. 3 keluhan yang berbeda datang dari 3 orang yang berbeda, selalu jawabannya adalah istighfar kepada Allah. Faqala lahu Rabi' bin Subaih, akhirnya Rabi' bin Subaih, riwayat ini dari Imam Al-Qurtubi dari Rabi' bin Subaih. Dia mengatakan, ataka rijalun yaskuna anwa'an fa amartahum kullahum bil istighfar. Datang kepada engkau beberapa orang dengan masalah yang berbeda-beda, namun engkau memerintahkan kepada mereka seluruhnya untuk beristighfar. Ini yang diherankan oleh orang ini, oleh Rabi' bin Subaih. Akhirnya Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala memberikan jawaban bahwasanya ma qultu min 'indi syai'an. Innallaha azza wa jalla yaqul fi surati Nuh, aku katakan ini bukan dari sisiku. Namun Allah azza wa jalla berkata tentang Nabi Nuh yang di dalam surat Nuh, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midraran wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Ayat yang telah kita baca sekaligus terjemahkan di awal kisah ini. Jadi istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala
mendatangkan hal-hal yang bermanfaat, di antaranya adalah melapangkan rezeki. Nah, melapangkan rezeki. Perlu untuk kita coba. Mungkin saja Allah Subhanahu wa taala uji kita dari sisi rezeki yang sempit, kekurangan harta, ekonomi yang mungkin sedikit seret. Mungkin kita kurang istighfar kepada Allah. Beristighfar. Kemudian sebab rezeki yang lainnya, adalah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jujur dalam bersandar kepadanya. Bertawakal, berserah diri, menggantungkan dan menyandarkan harapan dan asa kepada Allah semata. Lanjutan dari ayat yang kita baca tadi di surat At-Talaq, "Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Bertawakal. Nah, ini termasuk sebab datangnya rezeki yang ketiga. Datang juga hadis sahih datang dari riwayat Imam Tirmidzi dan Imam Ahmad. Dari hadis Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Law annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli, la razaqakum kama yarzuqut tayr, tagdu khimasan wa taruhu bitana." Yang artinya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seandainya kalian bertawakal sebagaimana tawakalnya burung, niscaya Allah akan rezekikan kepada kalian. Seandainya kalian bertawakal sebagaimana bertawakalnya burung, niscaya dia akan memberikan rezeki kepada kalian. Kemudian beliau contohkan bahwasanya, perhatikan burung, dia keluar dari sangkarnya, dari kandangnya, dari tempat tinggal dia, mungkin dia meninggalkan anaknya. Dia pergi keluar dalam keadaan perut kosong, kembali dalam keadaan perut kenyang, kemudian dia pun menyisakan makanan di paruhnya untuk dia berikan kepada 6 anak-anaknya. Dari kisah yang barusan kita baca, atau dari hadis yang barusan kita baca, terdapat motivasi seperti mengais rezekinya burung. Hendaknya jangan hanya berdiam diri berpangku tangan, karena rezeki bukan semacam keajaiban yang datang tanpa dicari, bahkan butuh untuk dicari. Seperti burung. Jadi anjuran untuk mencari rezeki, banyak sekali ayat dari Al-Qur'anul Karim, seperti ucapan Allah Subhanahu wa taala, "Famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqi wa ilaihin nusyur." Famshu fi manakibiha, bertebaranlah di atas permukaan bumi. Wa kulu min rizqi, serta makanlah dari rezeki yang keluar dari perut bumi. Butuh untuk kita cari, butuh untuk kita kais. Demikian juga kata Allah Subhanahu wa taala, "Fantashiru fil ard fa idza qadaytumus salata." Fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Bertebarlah di atas permukaan bumi, kemudian carilah dari anugerah Allah, carilah dari keutamaan dan karunia Allah. Anjuran untuk keluar mencari rezeki. Selain bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, itu yang utama. Faktor yang lain juga merupakan sebab datangnya rezeki adalah menyambung tali silaturahmi. Menyambung tali silaturahmi. Mungkin saja kita kurang dalam hal ini, kurang menyambung tali silaturahmi. Justru kebalikannya, memutuskan tali silaturahmi, akhirnya membuat ekonomi, rezeki, harta berkurang, sempit dan tidak lapang. Butuh untuk kita menyambung tali silaturahmi. Datang sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Imam Tirmidzi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Man ahabba ayyabsuta lahu fi rizqihi man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa ayyunsa fi atharihi falyasil rahimah." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang suka untuk dibentangkan dalam rezekinya, selalu terkenang jasa-jasanya, mungkin dia meninggal dunia, namun dia ingin dikenang jasa-jasa kebaikannya. Apa amalannya? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Falyasilur rahim", hendaknya dia menyambung tali silaturahmi. Menyambung tali silaturahmi termasuk sebab dilapangkannya rezeki, termasuk sebab jasa-jasa kebaikan dia akan selalu dikenang sepeninggal dia. Dalam hadis yang hampir sama juga dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam,
ta'lamu min ansabikum ma tasiluna bihi arhamakum fa inna silatar rahimi mahabbatun fil ahl masarratun fil mal mansa'atun fil athar. Nah, hampir sama dengan hadis yang di depan. Kita artikan bunyi hadis ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenalilah garis keturunan nasab kalian yang kalian bisa menyambung tali silaturahmi dengan itu. Mungkin kita punya keluarga yang terbilang jauh. Ada paman, ada sepupu, ada keponakan, ada kakek, dia punya anak, nah, dan seterusnya. Kata Nabi SAW anjuran bahwasanya kenali garis keturunan nasab kalian serta agar supaya kalian bisa menyambung tali silaturahmi kalian, karena menyambung tali silaturahmi adalah menggiring kecintaan sesama keluarga, memperluas harta serta agar terkenang jasa-jasa. Nah, agar selalu terkenang kebaikan. Menyambung tali silaturahmi. Adapun orang yang memutuskan tali silaturahmi, barakallahu fikum jami'an, mungkin ini bisa jadi sebab sempitnya rezeki dia. Sebab yang lain pula untuk mendatangkan rezeki adalah berinfak, mendermakan sebagian harta ke jalan-jalan kebaikan, di jalan-jalan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk yang wajib seperti zakat, mungkin juga yang sunnah atau mustahab seperti sedekah dan infak, atau sumbangan-sumbangan sukarela yang bernilai kebaikan di jalan Allah Subhanahu wa taala yang lainnya, membantu sesama dengan hartanya, menyantuni anak yatim, janda, atau memberikan makan kepada yang membutuhkan, fakir miskin, dan semisalnya. Al-muhim di jalan-jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'anul Karim kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin." Dalam surat Saba. "Wa ma anfaqtum min syai'in," dan apapun yang kalian infakkan akan sesuatu, fahuwa yukhlifuh, dia yakni Allah akan menggantikannya. Yang kita berikan kepada orang lain namun itu adalah di jalan Allah, Allah akan gantikan. Wa huwa khairur raziqin, dan penutup ayat ini, dan dialah yakni Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Sebaik-baik pemberi rezeki. Jangan pernah menganggap bahwasanya ketika harta yang kita dermakan di jalan Allah pada pintu-pintu kebaikan mengurangi harta kita, tidak. Bahkan hal tersebut menambahkan dalam hadis Abu Hurairah riwayat Muslim, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma naqasa shadaqatun min mal." Sedekah itu tidak mengurangi harta kita, bahkan justru menambahkan, mengembangkan, melipat gandakan. Juga dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Allah tabaraka wa taala dalam hadis qudsi, "Ya bani Adam, unfik alaik." Ya bani Adam, anfik, wahai anak cucu Adam, infakkanlah. Unfik ilaik, aku akan infakkan kepada engkau. Jadi ketika seorang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan gandakan dengan cara Allah menginfakkan kepada dia. Jadi jangan pernah merasa bahwasanya apa yang kita infakkan di jalan-jalan Allah Subhanahu wa taala mengurangi harta kita, justru Allah akan melipat gandakan dan menggantikan dengan sesuatu yang lebih baik. Kebalikan daripada itu bahwasanya ketika seseorang memiliki harta, kemudian dia menahan harta tersebut, yakni tidak membagi-bagikan kepada pihak yang berhak untuk mendapatkannya, karena ibaratnya harta adalah titipan dan hak orang lain ada di dalam harta titipan kita tersebut. Makanya ada yang namanya zakat, infak, sedekah, sumbangan, sukarela kepada orang yang membutuhkan. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani fayaqulu ahaduhuma Allahumma ati munfiqan khalafan wa yaqulu al-akhar Allahumma ati mumsikan talafan." Yang artinya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah masuk di pagi hari, yakni pada setiap harinya, tidaklah seorang hamba masuk pada pagi hari, dan ini setiap harinya terjadi berlaku, kecuali turun dua malaikat yang mengatakan, salah satu di antara mereka mengatakan, "Ya Allah, berikanlah ganti kepada orang yang berinfak." Berikanlah ganti kepada orang yang berinfak. Yang satunya lagi mengatakan, "Wahai Allah, tahanlah harta kepada orang yang menghalangi juga, yang menahan juga harta dia untuk dia bagi-bagikan kepada orang lain."
Dia berlebihan. Punya harta cukup untuk dia dan ada lebihannya, namun dia tidak berikan kepada orang lain. Justru malaikat mendoakan kejelekan kepada dia. Ya Allah, tahan harta kepada dia, jangan berikan rezeki kepada dia. Ketika juga dia tidak berbagi dan memberikan kepada orang lain. Kebalikannya, malaikat yang lain berkata, Ya Allah, berikanlah kepada orang yang berbagi, memberi kepada sesama, pengganti yang lainnya dari harta engkau, dari rezeki engkau. Barakallahu fikum jami'an. Berikutnya tentang sebab-sebab datangnya rezeki. Di antaranya adalah melaksanakan haji dan umrah. Apalagi mampu, kemudian dia mengulangi. Melaksanakan haji, melaksanakan umrah. Adapun hadisnya adalah datang dari riwayat Imam An-Nasa'i dan hadisnya disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tabi'u bainal haji wal umrah, fa innahuma yanfiyanil faqr wad-dunub kama yanfil kiru khabathal hadidi wadh-dhahabi wal fiddah." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, susulkanlah antara haji dan umrah. Sudah melakukan haji, kalau memiliki harta haji lagi. Susulkan lagi umrah kalau sudah melakukan ibadah umrah, ya umrah lagi kalau mampu. Karena keduanya meniadakan kemiskinan dan juga dosa sebagaimana pandai besi membersihkan atau pembakaran besi menghilangkan karatan, dan juga bisa melebur emas dan perak. Artinya mengikuti ibadah haji dan umrah, disusulkan ibadah haji dan umrah. Setelah melakukan haji dan umrah dan pada dia mampu, termasuk amalan yang menepis, meniadakan kemiskinan. Lawan daripada itu berarti Allah Subhanahu wa taala akan menganugerahkan kepada dia kecukupan. Amalan yang lain yang juga mendatangkan rezeki adalah barakallahu fikum jami'an, menikah dengan niat untuk menjaga kehormatan diri. Menikah dengan tujuan untuk menjaga kehormatan diri. Jadi berlaku untuk pernikahan baik itu yang pertama dan hukumnya wajib. Atau nikah-nikah yang berikutnya kalau memang dia butuh untuk menambahkan. Selama niatnya adalah untuk menjaga kehormatan dirinya agar tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang terlarang, kekejian dan kemungkaran. Pertama datang dari Al-Qur'anul Karim, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ankihul ayama minkum was-solihin min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim." Nikahkanlah orang-orang yang tidak memiliki pasangan di antara kalian, orang-orang soleh dari hamba-hamba kalian. Hamba-hamba di sini budak, baik itu laki-laki ataupun perempuan. Dia orang yang menjaga diri. Kemudian terlihat bahwasanya dia butuh dengan menikah, bantu. Iyakunu fuqara, kalau seandainya mereka adalah orang miskin, yughnihimullahu min fadlihi, niscaya Allah akan mencukupkan mereka. Allah akan cukupkan dari karunia-Nya kepada mereka. Sebab menikah Allah akan cukupkan rezeki kepada mereka. Wallahu wasi'un alim, dan Allah maha luas pengetahuannya, ilmunya. Dan ayat ini yang barusan kita baca dari surat An-Nur diterangkan lebih gamblang dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Tirmidzi dan hadisnya sahih. Disebutkan oleh Syekh Albani. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Salasatun haqqun 'ala Allahi aunahum." Tiga jenis orang yang Allah berhak atau wajib untuk membantu mereka. Ini kewajiban dari Allah kepada dirinya sendiri untuk membantu tiga jenis orang ini. Diperinci oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mujahidu fi sabilillah wal mukatibul ladzi yuridul ada wan nakihul ladzi yuridul afaf. Tiga jenis orang yang wajib bagi Allah untuk membantu mereka adalah orang yang berjihad di jalan Allah, orang yang dia statusnya budak namun ingin memerdekakan diri dan dia bertekad untuk memerdekakan dirinya. Artinya dia akan bekerja, berusaha mendatangkan harta yang dia tebus dirinya kepada majikannya. Allah akan bantu dia.
Wan nakihul ladzi yuridu al-afaf, serta orang yang ingin menikah dan yang dia inginkan adalah menjaga kehormatan dirinya agar supaya tidak terjerumus ke dalam perbuatan yang terlarang, kekejian dan kemungkaran. Nah, termasuk sebab-sebab Allah akan lapangkan rezekinya. Yang berikutnya tentang sebab-sebab Allah Subhanahu wa taala mendatangkan rezeki adalah fokus beribadah, menyibukkan diri dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya dia meluangkan waktunya untuk beribadah. Ibadah adalah bekerja kepada Allah. Sebagaimana kita bekerja kepada majikan, niscaya majikan akan memberikan gaji kepada kita. Demikian juga kalau kita bekerja kepada Allah. Dengan arti kata yang akan datang dari lafaz hadis, kita beribadah kepada Allah, niscaya Allah pun akan memberikan kecukupan, memberikan rezeki kepada hamba yang bekerja kepadanya, ibadah kepadanya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, "Ya bani Adam, tafarraq li ibadati, amla qalbaka ghina wa amla yadayka rizqa. Ya bani Adam, la tuba'id minni, fa amla qalbaka faqra wa amla yadayka syughla." Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi yang diriwayatkan Imam Al-Hakim dan hadisnya sahih, "Wahai anak cucu Adam, sibukkanlah diri engkau dengan beribadah kepadaku. Niscaya aku akan penuhkan hati engkau dengan rasa cukup. Aku akan isi kedua tanganmu dengan rezeki." Nah, jadi beribadah kepada Allah, fokus dan konsentrasi termasuk sebab mendatangkan rezeki. Lanjut hadisnya pada potongan akhir, "Wahai anak keturunan Adam, janganlah engkau menjauh dariku. Niscaya aku akan penuhi hati engkau dengan kemiskinan, serta aku penuhi kedua tangan engkau dengan kesibukan." Perhatikan, kalau jauh dari Allah, justru Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan orang tersebut sibuk dengan perkara selain perkara ibadah, selain perkara agama. Justru yang dia kejar adalah perkara dunia. Nah, pemahaman yang tepat adalah bahwasanya ingin mencari rezeki, dekatlah kepada Sang Pemberi rezeki, Allah Subhanahu wa taala Ar-Razzaq. Bukan kebalikannya, justru mau mencari rezeki namun jauh dari si pemberi rezeki. Jadi Allah Subhanahu wa taala. Ini pemahaman yang keliru, pemahaman yang salah. Mau mencari rezeki namun jauh dari Sang Pemberi rezeki. Namun tentunya dengan mencari sebab, bukan seperti tawakalnya orang-orang sufi yang dengan mengais rezeki, dengan bekerja, kemudian konsentrasi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang lainnya juga yang mendatangkan rezeki adalah meninggalkan kemaksiatan dan dosa-dosa. Karena kebalikannya bahwasanya, mengamalkan maksiat, menempuh jalur dosa adalah jalan-jalan untuk mempersempit rezeki. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, hadisnya sahih atau hasan maksud kami. Hadisnya hasan. Dalam riwayat Imam Ahmad, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innal 'abda la yuhramur rizq bidzambi yusibuhu." Innal 'abda la yuhramur rizq bidzambi yusibuhu. Sesungguhnya seorang hamba terhalangi rezeki dengan sebab dosa yang menimpa dia. Dosa yang dia lakukan. Jadi dosa-dosa, maksiat-maksiat, barakallahu fikum jami'an, termasuk penghalang rezeki. Jadi tinggalkan dosa sebagai sebab datangnya rezeki, terbukanya pintu-pintu rezeki. Pemahaman sederhananya, kalau seseorang yang kita anggap sebagai majikan, kita bekerja kepada dia, dia memberikan gaji kepada kita. Namun ketika kita menyelisihi dia dengan tidak taat kepadanya, entah dia pecat dia, entah dia memecat kita dari ruang lingkup pekerjaannya, atau dia akan memotong gaji kita ketika kinerja kita mungkin tidak baik, dan semisalnya. Seperti juga Allah Subhanahu wa taala. Bermaksiat kepada Allah, berbuat dosa kepada Allah,
termasuk penghalang untuk turun rezeki kepada dia. Amalan yang lain juga yang mendatangkan rezeki adalah barakallahu fikum jami'an. Nah, bersyukur kepada setiap nikmat, kecil besarnya, sedikit dan banyaknya. Ketika datang nikmat, jangan lupa untuk bersyukur. Karena itu sebagai sebab datangnya rezeki kali berikutnya. Wa illa, kebalikannya kalau seorang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian dia kufur, artinya tidak mensyukurinya. Dengan kata lain dia mengingkari nikmat tersebut, justru sebagai sebab akan diangkat nikmat tersebut dari diri dia, dicabut. Dalam Al-Qur'anul Karim kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Rabb kalian telah mengumandangkan, apabila kalian bersyukur niscaya aku akan tambahkan kepada kalian. Namun apabila kalian kufur, mengingkari nikmat tersebut, niscaya siksaanku teramat pedih. Pedih. Kemudian yang terakhir, sebagai sebab-sebab datangnya rezeki yang sempat kita kumpulkan pada kajian kita yang sederhana ini adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dibukakan pintu rezeki. Berdoa kepada Allah. Allah janjikan pengkabulan bagi siapa yang berdoa kepadanya. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabb kalian mengatakan, berdoalah kepadaku, aku akan kabulkan kepada kalian. Demikian juga kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim, "Idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib, ujibu da'watad da'i idza da'an." Apabila hamba-hambaku bertanya tentangku, katakanlah aku dekat. Aku menjawab, aku mengabulkan doa setiap orang yang berdoa kepadaku. Janji dari Allah mengabulkan doanya, termasuk doa meminta rezeki. Ketika terpenuhi syarat-syarat diterima doa, terangkat penghalang untuk ditolaknya doa akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah malas untuk berdoa. Nah, orang yang durhaka di permukaan bumi saja. Atau maksud kami iblis alaihi la'natullah. Orang yang terkutuk. Namun ketika dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah kabulkan. Dia minta kepada Allah, Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun, wahai Rabbku. Iblis berdoa demikian, wahai Rabbku, berikanlah aku waktu tangguh sampai hari dibangkitkan, hari kebangkitan. Allah kabulkan permintaan dia. Allah kabulkan doa dia. Tapi bagaimana lagi dengan seorang hamba yang betul-betul beribadah kepada Allah, ikhlas kepada Allah dalam setiap ibadahnya. Niscaya Allah Subhanahu wa taala kabulkan doa dia. Termasuk dalamnya adalah doa meminta rezeki. Barakallahu fikum jami'an, ini kajian yang sempat kita ambil pada pertemuan kita malam hari ini sebagai pelengkap dari pembahasan yang barusan kita lewati tentang rezeki. Ini semacam faedah tambahan dan mungkin cukup. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan mulai dengan pembahasan baru berkaitan dengan al-milk atau al-mulk. Di antara nama Allah Subhanahu wa taala adalah al-Malik. Sang pemilik kerajaan, insyaallah pada pertemuan kali berikutnya. Wallahu taala a'lam bissawab. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada pertemuan kita malam hari berbarokah. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.